Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim summa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, ustadz wal ustazah yang saya hormati. Yang saya hormati akhinal karim al-akhos Ramayai Widya Wibowo ingkang kawula cadong-cadong berkah saha doa lan ilmunipun ingkang kawula hormati lan kawula tresnani. Yang saya hormati kepada beliau Bapak M. Asrar Iqbal selaku Kepala Kebun atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Afdeling Bibitan, beliau Bapak M. Zainal Abidin atau yang mewakili. Yang saya hormati beliau Bapak Sukamto selaku Mandor 1 Afdeling Bibitan beserta jajarannya yang saya hormati. Yang saya hormati pula Ketua Paguyuban beserta anggotanya, dan saya hormati Ketua Panitia PHBI dan pengurus Takmir Mushola Al-Amin yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak ketinggalan pula kepada rekan-rekan ibu-ibu grup Hadroh Al-Hikmah yang saya hormati, lan dumateng sedaya kaum muslimin soho muslimat tamu undangan ingkang kawula hormati lan kawula tresnani. Fa insyaallah sedaya menika dipun tansah mulyakaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah alhamdulillah monggo kula panjenengan sedaya tansah dedonga lan disyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, hidayah tuwin inayahipun sehingga kanthi nikmat ingkang ageng inggih menika nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Kula panjenengan sedaya saged hadir ngerawi undanganipun inggih menika sedaya panitia peringatan PHBI Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi boten wonten alangan satunggal kapunapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping kalih inggih menika sholawat saha salam mugi tansah konjuk dumateng panutan kita, uswah kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta matipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman nuriyah inggih menika adinul Islam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya linampi syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, atur kawula wonten ngarsanipun panjenengan sedaya
boten sanes minangka aturing pembuka utawi MC wonten dalu menika badhe ngaturaken susunan adicara ingkang badhe kelampah ing wekdal menika. Ingkang kaping setunggal inggih menika pembukaan, kaping kalih inggih menika sambutan, kaping tiga inggih menika inti pangaosan utawi maidhah hasanah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta doa. Inggih menika susunan adicara ingkang badhe dipun lampahi dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi acara ing wekdal menika inggih menika memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi boten wonten alangan satunggal kapunapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sesarengan peringatan menika, pengaosan menika kita buka kanthi wasilah Fatihah. Liridul syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menikalah kalau wau pembacaan wasilah Fatihah, mugi-mugi saged mbikak manahipun kula panjenengan sedaya, atinipun kula panjenengan sedaya samangke ngaos kalih beliau Al Ustadz Wibowo. Mugi-mugi angsal berkah barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara ingkang seterusipun inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta sholawat ingkang badhe dipun asta petugas menika kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب المؤمنون الأحزاب صدق الله العظيم. Moga seterusipun mau sholawat dumateng panutan kita uswah kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi kanthi sholawat menika astu lin nabi syafaatipun beliau bin jawatan yaumil qiyamah. Sallu ala nabi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sareng-sareng salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah dawasanna bismillah wa bil hadi rasulillah dawasanna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makaten kalau wau pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an saha selawat kula aturaken jazakumullahu ahsanal jazaan katsira. Kaum muslimin jamaah pengawasan rahimakumullah, acara ingkang sedasipun inggih menika sambutan ingkang angka setunggal ingkang dipun badhe asta dumateng beliau Bapak Zainal wekdal saha panggenan kawula aturaken sumangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan al ahya. Pertama kepada Al Muharram Bapak Ustadz Wibowo yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para tamu undangan baik dari workshop sentral maupun dari desa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, beserta tim Rebana. Dari mana Ibu ya ini? Dari Sidomulyo, desa 2 nggih, desa 2. Yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muda-mudi pembibitannya, mudinya mungkin sudah banyak, mudanya yang masih banyak ya. Dan anak-anakku yang dari pembibitan maupun di Fanta yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini di lokasi kita implesemen pembibitan ini dengan warga rumah yang cuma sekian pintu, 12 pintu ditambah 6 pintu ya. Kok 6 pintu, 5 pintu, 17 pintu, kita masih diberikan keimanan, diberikan rahmat, diberikan kesehatan, sehingga dengan keguyuban warga di sini kita masih bisa mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan dapat kita ambil hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang dan yang akan datang. Allahumma amin. Tak lupa yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan dan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, saya sangat bangga sekali dengan keguyuban di sini
Ini adalah merupakan acara yang saya ikutin untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk di Bibitan. Tahun kemarin kalau nggak salah sudah mengadakan ya, tapi karena saya ada halangan sehingga saya tidak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita bisa mengadakan yang lebih besar lagi. Kita bisa mengundang seluruh PT, warga PT GSDI dan GSIM. Saya yakin kita bisa, karena kita satu sudah didukung dengan lokasi yang sangat mendukung, yang rencananya sebetulnya ini lapangan ini bisa kita pakai untuk perumahan, ternyata sampai sekarang juga belum dibangun. Cukup luas kalau kita untuk menampung mungkin 2000 orang masih bisa di sini. Saya yakin bisa. Dan mohon maaf untuk Pak Al-Muharram Bapak Wibowo, mungkin yang hadir sebetulnya kita warganya cukup banyak yang tinggal di Afdeling Panta, akan tetapi kebetulan di sana juga mengadakan acara pengajian, dan hari ini juga, malam ini juga, sehingga rekan-rekan staf Rayon 5 beserta Bapak Kepala Kebun Rayon 5 tidak bisa hadir di sini. Beliau menghadirin di Afdeling Panta, yang kebetulan di sana untuk acaranya memang mengundang seluruh PT. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu harapan saya ya, dengan kita mengadakan acara-acara agama seperti ini, mungkin untuk kedepannya ada satu acara yang sebetulnya bisa kita tiru dari PT sebelah. Memang saya tidak mengusulkan, saya tidak mengajak, dan saya tidak memulai. Mungkin dengan semangat dari Bapak Ibu sekalian, khususnya yang dari Bibitan. Kalau di PT saya yang dahulu ada acara sebulan sekali, se-PT GSIP AMR adalah Khotmil Quran. Jadi itu tadarusan seluruh warga karyawan PT GSIP AMR, dimulai dari setelah habis Isya sampai malam Minggu, sampai Minggu siang, Minggu sore. Jadi penutupannya di Minggu sore. Dan itu mengundang seluruh PT, seluruh Afdeling. Biasanya yang lebih aktif adalah warga dari Afdeling. Siapa tahu nanti dengan dipromotori oleh Mandor 1 PT Bibitan beserta teman-teman bisa memulai mengundang dulu, dimulai dari Bibitan. Saya sangat bangga sekali kalau dari anggota saya memulai hal tersebut di PT GSDI GSIM. Dan rasanya itu nanti bisa dirembuk apabila sudah dimulai pertama, untuk kedepannya mau berlanjut ataupun tidak. Mungkin nanti bisa diarahkan juga oleh Bapak Al-Muharram Bapak Wibowo. Yang terakhir, mari sama-sama nanti kita dengarkan, kita pahami, kita mengerti apa yang menjadi ceramah dari Bapak Mubalik, Bapak Wibowo nanti. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Mawatan kala wau sambutan saking beliau Bapak Zainal kawula aturaken jazakumullahu ahsanal jazaan katsira. Acara ingkang seterusipun inggih menika inti pengaosan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun isti dumateng beliau Al Ustad Wibowo wekdal saha panggenan kawula aturaken. Ananging sederengipun pengaosan menika dipun tutup samangke kalian doa dumateng beliau Al Mukarram Al Ustad Wibowo kawula minangka pembukaning atur utawi MC wonten dalu menika enten kasar sarunipun anggen kula matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya kawula nyuwun agunge samudra pangabsami saking kawula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau Al Mukarram Al Ustad Wibowo kawula aturaken sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustadzah, para sepuh bini sepuh yang hadir, yang kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para kiai kita, ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah jaga, Allah panjangkan umurnya fi khair wa afiyah, Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan keberkahan, untuk menuntun kita semua, membimbing kita semua semakin kenal, semakin dekat, semakin cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kabun atau yang mewakili Bapak Muhammad Zainal, Bapak Mandor 1 beserta jajarannya, Bapak Kamto, Ketua Paguyuban beserta anggotanya, Bapak Ustadz Riawan, Bapak Ustadz Hasim, niki kula ngrepek Bu, moco niki, kersane mboten salah.
yang semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan panitia yang menyiapkan segala sesuatu hingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Saya yakin walaupun panjenengan tidak dilihat orang sing noto nopo terpal dan sebagainya, gak ketok neng arep nyekel mix, tapi saya yakin jenengan dipandang oleh baginda Muhammad dengan pandangan cintanya. Amin Allahumma. Boten ketinggalan ibu-ibu jamaah hadrah napa Bu Al Hikmah. Dia bikin derek lomba napa mboten? Derek juara napa mboten? Nggih, semangat Bu nggih. Yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk tetap membumikan sholawat di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Juga yang saya banggakan Ustadz niki wau Ustadz Riawan nggih. Masya Allah, niki wau sing MC Ustadz Riawan, sing napa kira Ustadz Riawan, sing solawat Ustadz niki wau nek sahaka telung haka. Masya Allah, double set. Nggih, double jadi kira sahaka, solawat sahaka, MC sahaka. Mungkin nyeluk tambah kalih sinten Pak Mandor satu nih ya. Nah, ada Ustadz yang tadi jenengan harus bersyukur. Mudah-mudahan Abdul ini semakin mendapat keberkahan dari Ustadz Riawan beserta guru-gurunya. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini dalam satu rangkaian acara yang mulia, yaitu memperingati kelahiran junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita semua, nikmat Allah, anugerah dari Allah tidak berhenti sampai di sini, melainkan bisa langgeng, bisa mudawamah min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bersalawat kepada baginda Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, saudara-saudara kita yang berhalangan hadir, benar-benar diakui menjadi umat baginda Muhammad. Dan harapan besar kita mudah-mudahan kelak kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa bersanding dengan baginda Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sadèrèngé kula matur ingkang kathah. Niki terlebih dahulu niki kula wau rada ya apa ngoten dipanggil Ustadz Al Mukarrom, ketoke kok mboten pas. Nggih. Nah Ustadz niku biasanya dipanggil Al Mukarrom niku jenenge Muhammad sinten, kata Pak Muhammad Zainal itu lebih cocok dipanggil Al Mukarrom ngoten niku. Nggih. Atus kula niki diparingi asma kalih tiyang sepah Wite Wibowono niki none kirang nggih. Kula niku asline mboten kok ustad, mboten kiai mboten. Dadi jenengan lek kapan-kapan saged kenapa teng SP jenengan mampir nggen kula. Kula niku sadian kerudung, toko Raja Kerudung, jenengan mampir nggih. Oh, terus ibu sing ngengkeng. Oh. Nggih. Pun jenengan mampir tenggen kula, insyaallah nek jenengan mampir jenengan sanjang nggih kula paringi gratis. Nggih. Tapi kreseke nggih. Nggih kludunge bayar. Nggih, dados kula niku sanes ustad, sanes kiai, tapi kula cinta kalih ustad, cinta kalih kiai. Maka kita di zaman akhir ini kita sangat penting untuk cinta dengan para pewaris Nabi, para ustad, para kiai, para habaib. Dengan harapan, dengan cinta dengan beliau, kita akan dikumpulkan bersama beliau kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW.
kita berbahagia dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dawai Gusti Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah berbahagia, dengan itu mereka bergembira. Jadi malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk bergembira atas anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Anugerah terbesar niku napa? Dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita semua umat Nabi Muhammad niki adalah anugerah terindah dan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ngertos Nabi Musa? Ngertos? Mboten tepang. Ya Allah, wong Islam gak ngerti Nabi Musa ya opo rek. Nabi Musa alaihi salam niku salah satu nabi yang mulia. Nabi yang dijuluki Kalimullah karena bisa langsung berbicara dengan Allah. Kurang pripun seorang nabi yang langsung bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa niki nyuwun kalih Gusti Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Saking nopo, saking mulianya menjadi umat Nabi Muhammad. Lah kula panjenengan sedaya niki ora sanjaluk kalih Gusti Allah, tapi sudah hidup dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu yang kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah terus mpun kersane muter napa? Nggih, yang mana le ambil? Nggih, ambil 2 sama bapake dikasih. Nggih. Terus menjadi umat Nabi Muhammad, sampai lali kula waktu binti. Menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang berkaitan, yang ada ta'alluq, yang berhubungan dengan Nabi Muhammad niku pasti menjadi mulia. Nah, untuk mensyukuri nikmat Allah berupa dilahirkannya Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu, kita harus kenal siapa Nabi Muhammad. Lah kita tidak kenal, ya apa kita mau sayang kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan bisa cinta dengan Nabi Muhammad. Terus bagaimana cara kita cinta dengan Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita kenal dengan Nabi Muhammad? Sedangkan kita niku jarak hidup kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku hidup 1400 tahun yang lalu. Kita tidak pernah, kalau sahabat cinta kalian Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat niku setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad. Setiap hari ngobrol, ngaji langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad. Hidup bersama Nabi Muhammad, berperang bersama Nabi Muhammad. Jadi sahabat cinta sama Nabi Muhammad. Lah kula panjenengan sedaya kita jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup 1400 tahun yang lalu. Terus bagaimana cara kita cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita tidak berusaha untuk mengenal Nabi Muhammad? Ya, caranya kalian apa? Caranya dengan kita membaca sirah-sirahnya Nabi Muhammad. Kita mengenal sejarah-sejarahnya Nabi Muhammad. Dibaca sejarah-sejarah Nabi Muhammad melalui kitab-kitab maulid yang dikarang oleh para ulama. Ada kitab Maulid Al-Barzanji, ada Simtud Durar, ada Maulid Abdul Amid dan yang lainnya. Itu adalah cara kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, seandainya tinta yang ada di dunia niki dipakai untuk menulis kemuliaannya Nabi Muhammad, untuk menulis tentang indahnya Nabi Muhammad, tidak akan cukup. Saking mulia dan indahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kedudukannya di sisi Allah luar biasa. Nanti akan datang suatu masa, ketika hari kiamat, di mana Allah niku murka semurka-murkanya, murka yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Di saat itu manusia niku lari ke sana lari ke sini, bingung kabeh. Kemudian datang para manusia niki, para hamba Allah niki datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami, syafaati kami.
Ono apa jawab ya Nabi Adam? Nafsi. Masing-masing, kita masing-masing. Datang lagi ke Nabi yang seterusnya, Nabi Ibrahim dan seterusnya, jawabannya sami, nafsi. Saat itu yang bisa memberikan syafaat, kita tahu diterangkan dalam banyak keterangan, yang bisa memberikan syafaat niku para nabinya Allah, para kiai, para ulama-ulama niku bisa memberikan syafaat. Tapi saat itu karena wedine kalih murkane Gusti Allah sampai lali. Akhirnya datang umat niki kepada Nabi Muhammad. Terus apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Nabi Muhammad, syafaati kami, tolong kami. Jawab Nabi Muhammad, iya, aku yang akan mensyafaati kalian. Saat inilah Allah menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad, betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku Nabi Muhammad. Dan semua yang berkaitan, yang ada ta'aluk, yang ada hubungan kali Nabi Muhammad niku pasti mulia. Umat yang paling mulia umatnya Nabi Muhammad. Surga niku terdiri dari 80 sof. Nanti surga niku bersof-sof. Yes. Surga itu terdiri dari 80 sof. 2/3 dari isi surga niku umatnya Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita tergabung dalam 2/3 umat Nabi Muhammad yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat Nabi Muhammad belum masuk surga, umat yang lain tidak boleh masuk surga. Niki istimewanya punya hubungan kalih Nabi Muhammad. Kalau kita bicara Nabi Muhammad tidak akan ada habisnya. Niku kedudukannya. Kalau kita bicara nopo zatnya Nabi Muhammad, kita bicara basyariahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dikatakan oleh ulama dalam syairnya, Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad niku manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bainal yakuti seperti yakut di antara batu-batu kerikil. Nabi Muhammad niku Bu, keringete Nabi Muhammad niku obat. Niki keringete Nabi Muhammad niku obat. Diceritakan salah satu sahabiah yang juga masih saudaranya Nabi Muhammad, namanya Ummu Sulaim. Suatu ketika Nabi Muhammad niku sare wonten daleme Ummu Sulaim. Nabi Muhammad niku sedang tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Saat itu Nabi Muhammad berkeringat. Ummu Sulaim niki mendet botol, mengambil botol, keringatnya Nabi Muhammad niku ditadai keringetnya ini. Nggih. Keringetnya ditadai. Kemudian ketika Nabi Muhammad terbangun, ditanya, "Wahai Ummu Sulaim, untuk apa itu?" "Akan gunakan untuk minyak wangi." Keringetnya Nabi Muhammad niku ambune wangi. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Niku Nabi Muhammad. Keringetnya bisa digunakan untuk minyak wangi. Coba keringet kula panjenengan sedaya. Sesuk panas-panas kerja, coba keringetnya ibuke lah, napa bapake keringetnya ditadai. Kira-kira terus pripun niku? Cara ditadai gua neng kali iwake mati kabeh mesti nggih. Kaya putas dadine. Niku Nabi Muhammad indah sekali. Kemudian Nabi Muhammad, tubuh mulianya Nabi Muhammad niku selama hidup tidak pernah dihinggapi lalat. Mboten nate Nabi Muhammad dienceloki laler niku tidak pernah. Tubuh mulianya tidak pernah dienceloki lalat. Idune Nabi Muhammad ngapunten, air ludahnya Nabi Muhammad niku obat. Kula nate diceritani guru kula ngenten. Di zamannya Nabi Muhammad niku enten wong wedok niku sing nyelewatunan pokoknya. Ada seorang perempuan nyelatunan. Senengane mek marah-marah nesu-nesu nyelatunan pokoknya. Nggih. Enten model-model wong wedok ngaten iki teng SP mereka kathah. Teng mriki wonten mboten? Kathah. Wonge teko. Kon mulai. Nang mburi kabeh. Ya Allah. Jadi sahabiah ini, seorang perempuan ini nyelewatuan. Suatu ketika Rasulullah sedang dahar, Kanjeng Nabi ini nembe dahar, sedang makan Rasulullah, datang perempuan ini. Moro-moro ngamuk nyelewatu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, engkau sedang makan enak, sedangkan perutku kelaparan. Katakan apa? Kata perempuan ini. Karena Kanjeng Nabi tiange welas asih.
diparing nih maame Kanjeng Nabi yang dalam piring itu dikasihkan kepada perempuan tadi. Lu ngoten sih mboten trimo. Kanjeng Nabi saat itu sedang ada makanan yang ada di mulutnya. Niki dijaluk pisan kalih wong wedok niku. Itu yang ada di mulutmu Rasulullah. Niki sahabat yang lain sudah berdiri mau marah-marah, tapi ditahan oleh Rasulullah, jangan. Akhirnya makanan yang ada di mulut Rasulullah niki wau nggih diberikan kepada perempuan tersebut. Perempuan sing nyelowatunan niku. Nah, langsung dimaem kalih perempuan itu tadi. Masya Allah, subhanallah, setelah memakan makanan yang bekas dari mulutnya Rasulullah, bekas dari apa? Mulutnya Rasulullah, perempuan tersebut terkena air ludahnya Rasulullah. Perempuan tersebut menjadi bahasanya lemah lembut, luar biasa. Ini goro-goro idune Nabi Muhammad. Jadi ngoten. Niku Nabi Muhammad. Sedangkan ulama niku warasatul anbiya. Ulama niku pewarisnya Nabi. Terus jenengan lek duwe bojo kok nyelowatunan. Nggih. Gowo ngene kiai. Kon ngidoni kiai. Nggih. Panjenengan titeni jenengan cobi mangke lek bojone kok sampai nyelowatunan. Tambah dicelatu. Berarti kurang akeh lagi ngidoni. Pokoknya nggak nyelatunan idoni meneh. Niku air ludahnya Nabi Muhammad niku Masya Allah luar biasa. Niki Nabi Muhammad. Kemudian setelah kita mengenali Nabi Muhammad, kita tahu sejarah Nabi Muhammad. Niki pun ngerti sejarah Nabi Muhammad nih. Jadi dengan apa bapaknya Nabi Muhammad niku sinten, ibunya siapa, kakeknya siapa, niku kita harus tahu. Karena di dalam kitab ini kena ustadz-ustadz ini mesti paham. Di dalam kitab I'anatut Thalibin niku diterangkan mengetahui sejarah singkat Nabi Muhammad niku fardhu ain, hukumnya wajib. Mengetahui lah teng Aqidatul Awam cara santri, mengetahui nasab Nabi Muhammad sampai Sayyidina Adnan yang mukallaf niku hukumnya wajib. Nah, niki lek santri-santri teng madrasah-madrasah belajar biasanya menghafalkan ini. Setelah kita tahu, baru kita akan bisa mensyukuri Nabi Muhammad, bisa mensyukuri nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak Nabi Muhammad tidak ada, kita tidak kenal sama Allah. Nabi Muhammad tidak ada, tidak diciptakan oleh Allah, kita tidak kenal Al-Quran. Makanya kita harus bersyukur dengan, termasuk malam hari ini kita mengadakan acara seperti ini. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan anugerahnya yang terbesar, anugerahnya yang mulia, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijadikannya kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa dilahirkannya Nabi Muhammad itu seperti apa? Dikatakan oleh para ulama paling tidak ada 3 bukti kita bersyukur, bukti kita cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bukti kita cinta, bukti kita syukur kepada Allah atas nikmatnya berupa dilahirkannya Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Allah dawuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikatnya niku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah niku, Gusti Allah niku perintah sesuatu kepada kita, Allah tidak pernah mengerjakan. Allah perintah sholat, Allah mboten sholat. Allah perintah zakat, Allah mboten zakat. Allah perintah poso Ramadan, Gusti Allah mboten poso. Tapi ketika Allah memerintahkan kita semua untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, niku sebelum Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad.
malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Baru setelah itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baru setelah itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Bayangkan ya. Nggih, nek Gusti Allah wae solawat kalih Nabi Muhammad, malaikat solawat. Lah kula panjenengan sedaya umatnya Nabi Muhammad yang kita ndak akan bisa selamat besok tanpa syafaatnya Nabi Muhammad, kok isik males-malesan maca solawat. Terus kula panjenengan sedaya badhe njaluk tulung kalih sinten, dimana nanti ndak ada yang berani ngasih syafaat kecuali Nabi Muhammad. Makanya jangan males-males maca solawat. Solawat niku gampang. Solawat niku redaksinya ada banyak sekali. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad niku pun solawat. Dan solawat niki ibadah yang paling gampang. Solawat niku badhe jenengan maca kalih napa mawon niku diterima oleh Allah. Solawat niku badhe jenengan waca kalih kerja, kalih masak, kalih manen, kalih napa mawon, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang. Jadi ibadah yang gampang niku solawat. Banyak macamnya solawat. Kata ibu-ibu tadi sudah membacakan banyak sekali solawat. Jenengan seneng napa mboten solawatan? Solawatan apa sing apal? Solawat Jibril, mesti milih yang paling cendek. Monggo solawatan riyen Bu, kersane semangat Bapak niki. Monggo terserah lagu ini apa. Alamatnya anak soleh hafal Bu, saged. Nggih, monggo. صلوا على النبي محمد صلوا عليه solehiku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane alamate solehiku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, adem ya. Jadi membaca sholawat niku ibadah yang paling gampang yang bisa kita lakukan. Dengan apapun membaca sholawat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya wahidatan ya, sallallahu alaihi ashran. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita solawat sallallahu ala Muhammad yang paling gampang. Ketika kita membaca sekali, maka Allah membalasnya 10 kali kepada kita. Sedangkan solawatnya Allah kepada kita niku artinya rahmat ya. Jadi Allah yang bersolawat kepada kita niku artinya Allah memberi kerahmatan kepada kita ya. Ibnu Athaillah Asyakandari pengarang kitab Hikam niku ngendika, seandainya seumur hidup kita niku digunakan untuk beribadah kepada Allah, niku saumur urip kula panjenengan sedaya digawe ibadah, niku lek dibandingkan kali 1 kali mawon sholawatnya Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita, niku lebih berat timbangannya. Apabila ditimbang niku lebih berat timbangannya. Napa ibadah kita niku kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah lebih berat 1 kali sholawatnya Allah kepada kita semua. Nih. Padahal kita membaca sekali tok Gusti Allah balas ping 10. Sedangkan 1 sholawatnya Nabi, sholawatnya Allah niku lebih berat timbangannya dibandingkan seumur hidup kita gunakan untuk ibadah. Lho niku istimewane baca sholawat. Dan nek kula panjenengan sedaya tasih mboten purun maca sholawat terus pripun. Jadi sing semangat maca sholawat, kalih napa mawon saged maca sholawat. Sing penting jangan di tempat-tempat yang najis. Nggih, mungkin ning WC kalih bapak ibu sore nongkrong ning WC kalih hudud kalih sholawat, wah itu mboten pas. Yang penting tempatnya jangan di tempat-tempat yang najis. Jenengan kalih ngletak kalih turun monggo. Yang penting jangan sampai kita tidak membaca sholawat. Kata Nabi, kelak di akhirat orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Kalau kata ulama, hitungan banyak membaca sholawat niku berapa? Paling sedikit 300 kali dalam sehari. Niku sudah dihitung banyak membaca sholawat. Nah, jadi bukti cinta kita Nabi kepada Nabi Muhammad yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca
selawat. Yang kedua, kata ulama, bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah menjaga warisan-warisan daripada Nabi Muhammad, menjaga peninggalan-peninggalan dari Nabi Muhammad. Nah, terus napa peninggalan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad niku mboten meninggalkan emas, mboten meninggalkan harta benda. Lalu apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad? Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Jadi yang ditinggalkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad adalah kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang ditinggalkan oleh Allah adalah kitab, oleh Nabi Muhammad adalah yang pertama kitabnya Allah, Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad, bersyukur atas dilahirkannya Nabi Muhammad, berarti kita juga harus cinta kepada Al-Quran. Dibuka lagi Al-Qurannya, dibaca lagi Al-Qurannya. Jadi jangan duwe Al-Quran yang ngomah sampai debune ra karuan, ndak pernah dibuka. Jangan, ibu-ibu ini lek tasnya gonta-ganti tapi Al-Qur'ane yo mek iku tok. Niku bojo kula. Mboten ngertos lek bojone tiyang mriki, mboten ngertos kula. Paling padha nggih. Tadi yang disampaikan oleh Bapak sinten, Bapak Zainal tadi bagus. Ada napa? Diadakan tahtimul Quran. Ini termasuk cinta dengan Nabi Muhammad, niku cinta dengan Al-Quran. Nanti bisa ditinjau lanjuti niku Pak Kamto. Bagus sekali niku, ada tahtimul Quran setiap sebulan sekali. Niku dirembuk. Ini sebagai tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasunnati rasulih. Terus sunnah-sunnahnya Nabi kita hidupkan. Banyak sekali sunnahnya Nabi. Kalau mboten saged niru sing berat-berat, sing ringan-ringan mawon. Kita mulai dari yang ringan-ringan, meniru sunnah Nabi. Dari yang kecil-kecil, kita pahami dulu bagaimana cara minum Nabi, bagaimana cara Nabi makan, dan seterusnya. Nabi Muhammad niku lek minum niku tidak pernah menggunakan tangan kiri, minumnya menggunakan tangan kanan. Dan Nabi Muhammad minumnya niku tidak pernah bernafas di gelas. Ngeten, contohnya ngeten niki. Pakai tangan kanan. Dimulai dari bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Niku cara minum Nabi Muhammad. Seger. Pas jaya ini. Jadi mboten Nabi Muhammad itu tidak pernah minum ambekan teng gelas. Mboten seperti itu. Cara minum Nabi Muhammad diawali dengan bismillah, diseruput, kemudian alhamdulillah sampai 3 kali. Kata ulama, kalau orang minum dengan cara seperti ini, selama air yang diminum itu masih ada dalam tubuhnya, maka orang ini akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi setiap yang dilakukan Nabi Muhammad niku nggak sembarangan, pasti ada manfaat dan faedahnya. Dan minumnya tidak pernah sambil berdiri. Kalau niku alhamdulillah dipercaya untuk ngajar di Al Anwar. Jenengan mlampah teng SP niku ada satu sekolah namanya Al Anwar. Murid-murid niku lek jam istirahat beli jajan. Niku lek jajan es napa pentol niku mame kalih melaku ngadeg terus digo melaku. Niku berapa kali kita ingatkan anak-anak niku wangel. Lah, kalau survei kenapa anak ini susah sekali diingatkan? Ternyata nggih tiyang sepuhe ngoten niku lha teng griya. Nggih. Jadi ndak ada sunnah Nabi ketika di rumah. Ya, makanya kita niku belajar mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dengan cara mengikuti sunnah Nabi dari yang paling ringan. Gimana cara minumnya Nabi? Gimana cara makannya Nabi? Nabi Muhammad niku lek makan pakai tangan dipuluk. Nggih. Dipuluk pakai 3 jari. Nggih. Tapi kita lek badhe niru sunnah yang ini nggih delok-delok nggih. Mengke pas jenengan dolan bergajian, dolan ning kota napa ta Pangalanbun misale tuku mie ayam terus jenengan puluk, nggih mboten saged. Nggih dikira-kira sunnah Nabi mie ayam dipuluk, nggih mboten pas.
Ya. Itu cara makannya Nabi Muhammad, tidak sambil berdiri, tidak pernah sambil berdiri. Karena yang makan sambil berdiri niku napa? Wih, sapa sing muni wedhus? Kula sanes kula nggih. Niku Nabi Muhammad. Kita ikuti sunnah Nabi dari yang sederhana, dari yang kecil-kecil dulu. Dan setiap kita melakukan sunnah Nabi diniati dalam hati. Ketika kita minum dengan cara minumnya Nabi, niati dalam hati, saya minum seperti cara minumnya Nabi Muhammad. Niku ganjarannya double luar biasa. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi di rumah-rumah kita, di setiap kehidupan kita. Karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, kata Nabi faqad ahabbani, maka dia mencintai aku, kata Nabi. Jadi kalau kita mau mencintai Nabi, bukti cinta Nabi adalah dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa mencintaiku, kata Nabi, maka orang itu akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang mlebu surga ini sebenarnya gampang. Pokoknya melu Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bangun hubungan dengan Nabi Muhammad, kita ta'alluq dengan Nabi Muhammad, kita ada kesinambungan dengan Nabi Muhammad. Niku insyaallah hidup kita akan dituntun oleh Allah berjalan di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Setelah tadi yang pertama banyak membaca sholawat, yang kedua menghidupkan warisan Nabi Muhammad, yang ketiga adalah mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku akhlake niku tidak hanya dipuji oleh manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala niku muji akhlaknya Nabi Muhammad. Kata Allah, akhlaknya Nabi Muhammad niku akhlak yang mulia. Niki sing muji mboten menungso tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad niku mboten duwe loro ati. Nabi Muhammad tidak pernah punya dendam. Nggih kalih tangga apik. Nggih. Nabi Muhammad niku kalih garwa nggih sae. Nabi Muhammad niku istri Nabi Muhammad niku mewakili karakter istri-istrinya Nabi Muhammad niku mewakili karakter-karakter perempuan yang ada di bumi. Nggih enten istrinya Nabi Muhammad sing ngapunten rodok celatunan nggih enten. Sing cemburuan nggih enten. Dados bapak-bapak anu pipiar piru Nabi Muhammad wong bojoku ora kaya bojone Nabi Muhammad. Lu jangan salah nggih. Istri-istri Nabi Muhammad niku mewakili karakter perempuan-perempuan yang ada di bumi. Nggih. Niku pun mewakili semua. Nabi Muhammad tidak pernah punya dendam. Diceritakan dalam satu riwayat, nalika sugenge Kanjeng Nabi, ada seorang pengemis buta niki tiyang napa Majusi. Yang Majusi insyaallah. Nah, kula mboten salah ceritane niki. Mungkin salah dibenerni Ustaz. Ada seorang pengemis buta, yang pengemis niku bencine ndak umum kalih Nabi Muhammad. Jadi penggaweane pengemis niki berada di pinggir jalan, di jalanan, salah satu jalanan kota Madinah. Jadi pengemis niki dia sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad. Kerjaannya setiap hari hanya mencaci maki Nabi Muhammad. Jadi setiap ada orang lewat di jalan itu yang membicarakan Nabi Muhammad, ini pengemis langsung ngomong, jangan bicarakan Nabi Muhammad di depanku, jangan bicarakan Muhammad itu pembohong, Muhammad itu berani mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Niku jarine pengemis buta niku. Pokoknya setiap ada orang yang lewat membicarakan Nabi Muhammad, marah-marah, nesu, gak terima. Ojo ngomong Muhammad ning ngarepku. Setiap ada orang lewat lagi ngomong tentang Nabi Muhammad, diseneni. Kalau nggak ada orang lewat, dia ngomong sendiri, dia pidato sendiri. Wahai orang-orang, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad ini pembohong, Muhammad itu pendusta. Muhammad berani mencaci Tuhan kita, mencaci Tuhan kita, Tuhan Lata, Tuhan Uzza dan seterusnya. Pokoknya gowedinge pol kali Kanjeng Nabi Muhammad. Ini seorang pengemis buta. Singkat cerita, suatu ketika Nabi Muhammad lewat di jalan tersebut. Ketika Nabi Muhammad lewat, niki pengemis buta sedang ngomel-ngomel, sedang mencaci maki Nabi Muhammad.
Terus napa Nabi Muhammad nesu mboten? Nabi Muhammad tersenyum lalu didekati seorang pengemis buta, didekati, dicedeki. Ketika sudah dekat, pengemis buta ini ngerti, siapa kamu? Terus jawab Kanjeng Nabi Muhammad, saya orang yang kebetulan lewat. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa engkau teriak-teriak seperti itu? Karena aku nggak suka sama Muhammad. Terus Kanjeng Nabi tanglet, apakah engkau sudah makan? Belum, dari pagi aku belum makan. Langsung disuapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kebetulan Nabi Muhammad sedang bawa makan. Ini pengemis buta yang sudah mencaci maki Nabi Muhammad, malah disuapi makan dengan sangat lembut. Kaget nih si pengemis buta, siapa engkau? Kenapa engkau pasti orang yang sangat baik. Engkau mau menyuapi aku, tidak pernah ada orang yang pernah menyuapi aku makan seperti ini. Terus seperti itu. Terus ditangkuti, engkau kenal Muhammad apa enggak? Kenapa memangnya? Muhammad itu pembohong, tetap dingoten kayak. Ini pengemis buta tidak tahu bahwa orang yang menyuapi ini adalah baginda Muhammad. Nabi Muhammad tidak marah, tersenyum. Besoknya lagi diulangi lagi, Nabi Muhammad lewat jalan itu dan membawa makanan. Dicedeki mana? Disuapi lagi itu pengemis sama Nabi Muhammad. Pengemis itu masih sama, jangan kau dekati Muhammad, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta. Sampai hari ketiga dan seterusnya. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Setelah Rasulullah wafat, datang sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mendatangi salah satu istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah, yang tidak lain adalah putrinya sendiri. Tangklet Abu Bakar kali putrinya, ya Aisyah, adakah perilaku Rasulullah yang belum pernah aku tiru? Selama hidup Rasulullah, tingkah lakunya adakah yang belum pernah aku tiru? Kata Abu Bakar. Jawab si Aisyah, wahai ayahku, semua perilaku tingkah laku Rasulullah sudah engkau tiru kecuali satu. Apa itu Siti Aisyah? Rasulullah selama hidupnya itu setiap hari memberikan makan, menyuapi makan seorang pengemis buta di salah satu jalanan Madinah. Niki si pengemis sudah beberapa hari ngenteni orang yang menyuapi aku di setiap hari kok nggak ada. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi pengemis tadi. Sampai di tempat pengemis itu tadi, Abu Bakar Siddiq ditanya oleh pengemis, siapa engkau? Aku orang yang akan menyuapi kamu makan. Disuapi kali Abu Bakar Siddiq. Lewa semono pengemis buta ini kita maki-maki Rasulullah. Jangan dekati Muhammad, tetap ngoten. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad penyihir dan seterusnya. Niki Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena orang yang cinta dengan Rasulullah, karena sangat mencintai Rasulullah, krungu Rasulullah dimaki-maki, difitnah yang seperti itu. Niki Sayyidina Abu Bakar Siddiq rodok nesu. Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya leh ndulang pengemis niku wau, leh nyuapi pengemis niku nggih rodok kasar. Setelah kasar, pengemis niku krasa. Siapa engkau? Engkau pasti bukan orang yang setiap hari menyuapi aku makan. Karena orang yang menyuapi aku makan setiap hari itu selalu dengan lemah lembut, tidak kasar seperti kamu, kata pengemis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku temannya Muhammad. Lalu siapa orang yang menyuapi aku makan setiap hari? Orang yang menyuapi kamu makan dengan lemah lembut adalah orang yang setiap hari kamu maki-maki. Niki pengemis buta gemetar badannya. Diterangkan dalam riwayat niku badannya gemetar. Menyesal yang luar biasa, nangis sejadi-jadinya. Akhirnya pengemis buta niki berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung melebet Islam. Begini akhlaknya Rasulullah. Dengan orang yang mencaci mawon, tidak pernah marah, tidak punya rasa dendam. Di cerita lain, ketika Rasulullah ke Taif,
untuk napa mendakwahkan agama Islam. Justru sampai ke Taif napa dilempari kotoran, dilempari batu sampai napa Rasulullah berdarah. Ya. Saat itu malaikat penjaga gunung tidak terima, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, jika engkau menginginkan akan terbangkan gunung itu dan akan kutimpakan kepada penduduk Taif. Terus jawabin Rasulullah apa? Jangan. Orang-orang ini belum tahu. Kalau mereka tidak mau beriman kepadaku, mungkin anak cucunya yang akan beriman kepadaku. Ini terus dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah-darah. Ini umpama kula panjenengan sedaya di seperti itu kan, ya wes blekono itu pasti seperti itu. Tapi Rasulullah tidak pernah seperti itu. Niki akhlaknya Rasulullah. Maka salah satu hikmah kita mengadakan maulid seperti ini adalah dengan kita meneladani Rasulullah. Tadi sudah dibaca ayatnya oleh Ustadz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sauri teladan, contoh yang baik itu sudah ada dalam diri Rasulullah. Makanya kita jangan sampai mengidolakan selain Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau mengidolakan sebagai muslim, yang harus kita idolakan adalah Nabi Muhammad. Di dalam semua sendi kehidupan niku semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara berpakaian kita? Bapak-bapak, kita perhatikan bagaimana perempuan-perempuan kita di rumah. Apakah sudah menutup auratnya dan sebagainya. Jangan mengidolakan selain Nabi Muhammad, malah mengidolakan pemain bola, artis-artis Korea dan sebagainya. Rambutnya dicat dan sebagainya. Kita mengidolakan Nabi Muhammad. Indah sekali Nabi Muhammad. Akhlaknya luar biasa. Jadi salah satu hikmah kita memperingati maulid, seharusnya setelah ini kita berubah. Hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan yang jauh dari Nabi Muhammad, setelah ini kita dekat, kita meniru Nabi Muhammad. Kalau belum bisa yang besar, sholat malam, qiyamul lail, sholat duha itu masih berat, kita tiru yang ringan-ringan dulu. Seperti tadi dicontohkan bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana cara minum Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah. Kita contohkan kepada anak-anak kita. Kalau ada pengajian-pengajian maulid, kajian-kajian di mana dibacakan sejarah Rasulullah, ajak anak istri kita, saudara-saudara kita supaya kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak kenal sama Nabi Muhammad, tidak kenal sama nabinya, bahaya nanti. Apalagi kita ini orang-orang yang hidup di akhir zaman dengan fitnah yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Maka cara selamat yang paling tepat adalah dengan mendekat dengan Nabi Muhammad. Jangan jauh dari Nabi Muhammad. Caranya adalah dengan kita mendekat ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang benar-benar berada di benderanya Rasulullah. Zaman akhir ini banyak ulama-ulama dunia. Hati-hati, jangan salah memilih guru, jangan salah memilih ulama. Cari ulama-ulama yang benar-benar ulama akhirat, bukan ulama yang mementingkan dunianya. Itu cara yang paling tepat untuk kita di akhir zaman ini untuk selamat. Pokoknya yang paling gampang nggih niku wau, diperbanyak membaca sholawatnya. Merakatang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tapi diperbanyak, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hadirin, mudah-mudahan sedikit ingkang kula sampaikan, karena tadi di awal saya sudah sampaikan saya bukan ustadz. Ini sekedik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya panjenengan semua. Dan mudah-mudahan majelis kita malam hari ini dipandang oleh baginda Muhammad dengan pandangan cintanya. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar mengaku cinta, tapi juga dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita tidak sekedar mengaku menjadi umat, tapi benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya. Dan mudah-mudahan mata hina kita mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk bisa memandang wajah mulia, wajah indah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk bisa masuk surga itu bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Minimal kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad walau hanya dalam mimpi. Amin Allahumma amin. Niki langsung doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.